kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam kita mengatakannya daripada firman Allah, wallahu yad'il jannah wa maghfirah bi'idnih. Allah mengajak kita semuanya ke surga. Mau kemana kita? Aina tadhhabun? Where are you going to? Mau kemana kita semuanya? Tinggal sisa hidup kita. Tidak ada jalan lain kita umat Islam. Yang hidayah di sini dan di mana-mana masjid di seluruh Indonesia lebih daripada 1 juta dan bahkan di seluruh pelosok dunia lebih daripada 240 negara. Allah kembalikan sekarang berlomba-lomba untuk menyatu menjadi umat wahid, umat yang satu saja, tidak berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah ada satu saja. Jangan cerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bahkan mendapat laknat dan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siapa yang menghidupkan sunnah kewajaranku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa dia cinta kepadaku akan bersamaku dalam surganya Allah. Allahu Akbar. Kira-kira mau pilih yang mana lagi? Masih ragu-ragu dengan usaha dunia ini? Di seluruh dunia ini sekalian, umat sekarang bergerak untuk menyatu kepada cara kehidupan Rasulullah SAW. Saya bukan sombong riak, naudzubillah min dzalik. Saya hampir 40 negara saya keliling dunia. Terakhir baru pulang dari Palestina, di Yordan, di Qatar. Di Qatar markas dakwanya 20 hektar di tengah-tengah kota. Dan yang ikut bukan ecek-ecek, pangeran-pangeran. Dan mereka menyebarkan ke seluruh dunia dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Di Amerika, di Eropa, di Australia, di Kanada, di New Zealand, di Cina, di Afrika, di mana saja. Hari ini Allah umat bangkitkan tempat ibadah-ibadah mereka yang kosong dijual jadi masjid-masjid. Ini perlu saya informasikan kepada antum jamaah di Al-Hidayah ini, luar biasa masjidnya, 5 waktu penuh. Tetapi perlu dipahamkan ya sekalian, kita mesti semuanya bergerak. Kalau tidak bergerak kita rugi serugi-ruginya manusia, sehina-hinanya manusia, umat Islam. Kita ini Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, the best umat, the best people. Ukhrijat linnas, ditampilkan di tengah-tengah manusia. Go public, go internasional. Umat Rasulullah SAW bukan hanya untuk Jazirah Arab, untuk orang Arab saja, tetapi untuk semua manusia sampai yaumil qiyamah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas, basiran wa nadiran, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah engkau wahai Muhammad, aku utus kecuali sebagai untuk semua manusia, Arab dan Ajam, tidak ada bedanya illa bitaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Membawa kepada ajakan kegembiraan, kabar-kabar gembira dan ancaman, tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahui yang sekali. Semoga kita tidak tergolong orang tidak mengetahui, rugi sekali. Kita hidup di dunia cuma sementara waktu, mau tinggal berapa lama? Sisanya lagi yang sekalian. Hari ini, besok kita tinggal di dunia tidak lebih daripada 7 hari. Lahir Senin, matinya Senin juga. Atau Selasa, atau Rabu, atau Khamis, atau Jumat, atau Sabat, atau Ahad, bukan Minggu, Ahad. Tidak ada hari ke-8. Sangat singkat dan sekalian, kita niatkan. Niat hari ini, hari yang terbaik. Dan insya Allah Allah akan berikan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat hari sekalian, yang tahu hanya Allah dalam hati kita. Jangan sekali-kali dalam hati kita ada hasad. Dosa pertama makhluk Allah adalah iblis, hasad. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali 2 perkara. Ada orang alim, ilmunya segudang atau ilmunya luar biasa, kita iri kepada dia boleh. Ilmunya luar biasa, dia tawadhu, dia amalkan, dia ajarkan siang dan malam, kita iri boleh kepada dia. Satu lagi orang kaya, diberi kelebihan harta oleh Allah Ta'ala, tapi dia belanjakan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kita iri. Selainnya haram, yang menjadikan Allah melaknat iblis gara-gara hasad. Kita tahu semua sejarahnya. Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah perintahkan semua malaikat sujud, 100% malaikat sujud. Malaikat makhluk yang taat, 100% taat, 0% maksiat. La ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis ini senior, mentornya malaikat.
Bahayanya orang berilmu kalau tidak didasari dengan iman yang kuat, dia akan mentengkelek bahasa Jawa ini sekali. Saya dari Solo. Sombong. Sapa sira sapa ingsun. Sombong dia. Allah tanya, kenapa kamu tidak mau sujud dengan makhluk aku ciptakan dengan tanganku? Kita tidak boleh membayangkan tangan Allah seperti tangan manusia atau makhluk yang lainnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Maha mendengar dan maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditanya oleh Allah Ta'ala baik-baik. Dan ini iblis yang paling bertauhid, melihat keagungan Allah dan kemuliaan Allah segala di alam malakut. Apa dia jawab? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari apa? Api. Dan senior, gurunya malaikat istilah kata. Dan Adam dari apa? Nah, disitulah Allah melaknat kepada iblis. Ya. Jadi makhluk yang paling hina iblis. Hadirin. Tetapi ketika dia sudah mengatakan demikian, Allah melaknat. Dia masih minta satu permintaan. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan jadikan Adam dan anak cucunya menjadi makhluk-makhluk yang bersyukur kepada-Mu. Aku akan jebak dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tetapi dia buka rahasia. Allah buka passwordnya bagaimana supaya kita jangan sampai terjebak daripada jebakan iblis laknatullah alaih. Apa dia katakan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Ikhlas bukan dengan kata-kata saya amal ikhlas loh, sudah ikhlas pakai lo lagi. Ikhlas itu tempatnya di sini. Malaikat, Raqib dan Atid tidak tahu. Karena ini super secretnya Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti mana seekor semut hitam dalam gua yang gelap di batu hitam gremet. Kira-kira ada yang tahu tidak sekali? Yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dihisab 3 jagoan dunia. Pertama yang dihisab adalah ulama. Kemudian syuhada. Ketiga agnia. Ditanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana aku berikan nikmat kepadamu hai orang yang alim? Oh, kau berikan ilmu ya Allah, aku amalkan dan aku sebarkan siang dan malam. Allah yang maha tahu apa? Kamu dusta. Kamu berbuat itu untuk mencari gelar ataupun daripada pujian manusia bahwa ini orang alim. Dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu kehendaki bukan karena aku. Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya langsung masuk neraka jahanam. Jadi yang masuk neraka itu bukan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka dan sebagainya. Malah kalau dia sempat tobat seperti pelacur yang ngasih minum anjing, ada peduli anjing bukan beli manusia, maka Allah masukkan, Allah selamatkan ke dalam surga dengan haknya Allah SWT. Ini bahkan ulama yang pertama masuk apa? Dalam ayat lain Allah menyatakan juga bahwa, silakan buka nanti dalam surat Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat berikutnya kadang-kadang jarang dibaca ini, padahal penting sekali. Kalau anak ahli kitab lakana khalahum. Seandainya ahli kitab itu dia beriman mengikuti Rasulullah SAW, karena dia tahu kebenaran seperti tahu anaknya sendiri. Kitab mereka yang dahulu Taurat, Zabur, Injil semua menyebutkan akan datang nabi terakhir namanya Ahmad. Dan membenarkan semuanya. Dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada sifat hasad, jealous, iri, dengki, spray. Ya. Lakana khallahum, Allah menyatakan apa? Niscaya akan lebih baik. Kenapa? Dia akan dapat 2 kali pahala. Pahala di dalam kitab yang dahulu, nabi yang dahulu, agama Allah juga Islam. Tapi belum sempurna. Disempurnakan dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Allah nyatakan apa? Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Na'udzubillah min dzalik. Ahli kitab itu, orang alim itu sedikit sekali yang beriman. Kebanyakan fasik. Maka mbah kita orang Jawa apa katakan? Wong pinter kuwi keblinger. Tapi bukan semuanya. Wong pinter itu apa? Karena apa? Lebih dekat dengan sombong seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah suka kepada orang yang beriman. Iman dulu kuat. Dia berilmu seperti ilmu padi, semakin berisi semakin apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang beriman.
Maka 13 tahun Rasulullah SAW membina sahabat iman dulu. Bahkan belum dipanggil orang-orang beriman. Cirinya ya Yohanes itu Makkiyah. Disiksa, dicaci, dimaki, dibuli, dipersekusi, bahkan mau dibunuh dan sebagainya. Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka di Mekah belum dipanggil diakui orang-orang beriman. Cirinya Makkiyah itu ya Yohanes. Baru setelah nanti hijrah ke Madinah baru dipanggil ya illadina amanu. Kutiba alaikumusiyam dan sebagainya. Nah, sekalian, ketika orang beriman itu dia tawadu, hatinya dia merasa apa? Tidak ada apa-apanya. Kita semua diciptakan Allah dengan bahan yang sama, mahin, air yang hina. Mau sombong? Allah angkat derajatnya orang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Ditinggikan, dimuliakan. Tapi Allah nyatakan apa? Minhumul mu'minun, sebagian kecil mereka beriman, wa aktaruhumul fasikun, kebanyakan apa? Fasik. Uang pinter kuwi ke profesor, doktor, doktir, eng, ujung-ujungnya MCK. Pernah dengar gelar MCK sekali? S7 itu. Profesor, doktor, doktir, eng dari mana itu? Dari Jerman tuh, kayak Habibie, engineering apa itu. Paling top pangkat 7 apa? MCK. Hadirin, Rasulullah SAW daripada contoh model manusia super, bukan Superman. Kalau Superman itu orang-orang yang hasad, daripada bangsa yang hasad, suku yang hasad, mau menandingi Rasulullah SAW, menciptakan Superman malah kebablasan pakai celana dalam di luar. Pernah lihat Superman ya sekalian? Ya. Celana dalamnya di mana? Luar. Kurang ajar nggak? Terakhirnya jatuh dari kuda, kesian dia invalid di kursi roda, dia mati tanpa imam. Maka sekarang tidak ada lagi Superman, yang ada Suparman. Dari Boyolali, tetangga saya di Solo sana. Siapa namanya? Suparman. Rasulullah SAW manusia super. Dia tanpa alat-alat seperti astronot, Allah angkatkan di peristiwa Isra dan Mi'raj sampai kemana? Ke Sidratul Muntaha. Allah jadikan makhluk yang paling dekat dengan Allah, Habibullah Al-Mustafa. Sifat-sifatnya tidak bisa diceritakan dalam waktu yang singkat. Sekaligus kami akan pamitan yang sekali. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebaikan bapak-bapak sekalian di sini, di KM dan jamaah semuanya, masya Allah, penuh kemakmuran, penuh keberkahan Masjid Al Hidayah ini. Ya, sebagai tuan rumah, sebagai ansor kami, muhajirinan, fotokopinya muhajirin. Insya Allah diridhoi, dirahmati Allah SWT. Dan kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah Ta'ala berkati Masjid Al Hidayah dan jamaahnya di sini serta masyarakat lingkungan di sini. Dan insya Allah akan berkembang di seluruh dunia. Amin. Allah akan berkati semua umat Islam, umatan wahidah, umat yang satu. Nusratullah, ya. Negeri kita bahkan bangsa Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun ada makar-makar dunia macam-macam, jangan sampai kita terkecoh-kecoh dengan berita-berita macam-macam. Berita yang utama adalah dalam Al-Qur'an Karim. 24 jam kita masih membaca Al-Qur'an dan terjemahan. Seperti mbah kita dulu katakan apa? Maca Qur'an sak maknane. Ini bukan sembarangan omong, dibahasakan dengan bahasa kaumnya. Orang-orang kampung, orang-orang dikasih bahasa Arab, bahasa Quran kira-kira langsung paham dia. Tombo hati ono 5, obat hati ada 5. Maca Quran sak maknane. Ini Quran. Afala tadabbarunal Quran. Semuanya Quran. Wong kang soleh kumpulono. Ini Quran juga. Surat Al-Taubah 118 119. Ya alladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Adalah kamu bersama orang-orang yang benar. Diterjemahkan dengan bahasa kaumnya apa? Wong kang soleh kumpul weteng luwe lakonono. Tangi wengi dikir wengi sing suwe. Dan selanjutnya sekalian, para dai-dai dari seluruh alam datang. Saya pernah tanya sama orang Aceh dulu, kita dengar adalah Serambi Mekah. Ya. Aceh artinya apa? Banyak orang-orang Aceh yang mengatakan tidak tahu. Baik ulamanya, tokoh dan sebagainya. Ya. Saya pas-paskan aja, masa kalah sama SPBU pasti pas. Itu Arab. Agama pertama diturunkan di mana? Jazirah Arab. Itu kehendak Allah Ta'ala, tidak bisa dipungkiri. Nabinya orang Arab, Quraisy, pilihan Allah. Bahasa Al-Quran bahasa apa? Arab. Bukan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Cina atau bahasa Afrika atau siapa. Nanti jelasnya di mana? Di kubur pertama, akhirat, pintu gerbang akhirat. Ditanya, "Sapa Gustimu? Who's your God?"
Ya. Man rabbuka, bahasa apa itu? Bahkan ada di dalam riwayat fadilah sholat itu, Suja'ul Aqra, itu ular yang berbisa, panjangnya sebulan perjalanan, nggak bisa dibayangkan oleh otak kita. Besarnya seleher unta. Dia kalau kepada orang yang dia tidak sholat, tidak menjaga sholatnya, dia akan mematok itu dan sekalian siang dan malam. Kalau bisanya dikeluarkan di bumi ini, tidak ada satu rumput pun yang tumbuh sekalian. Tidak bisa dibayangkan semuanya. Itu pun dia bahasanya bahasa Arab, tidak pakai kursus bahasa Arab ular. Suja'ul Aqra. Semuanya bahasa Arab. Bisa tidak bisa nanti Allah akan berikan kebisaan di dalam. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuliakan ini umat hari ini. Kita jauh daripada masa Rasulullah SAW. Tetapi yang sekarang telah dibawa oleh orang-orang yang terdahulu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di seluruh dunia menyebar. Termasuk kakek-kakek kami datang dari Hadramaut, dari Arab. A-nya Arab. C-nya Cina. Cina lebih dulu Islam daripada Indonesia. Saya tahun 93 waktu pembukaan Indonesia dengan Cina. Pesawat 747 Jumbo Jet, ya, 2 lantai, penumpangnya cuma 47 orang saja. Belakangnya lampunya dimatikan dan segala. Sampai saya tanya sama pramugari yang dia standby di dekat kita, karena penumpangnya cuma berapa? Saya tanya, enggak rugi. Karena ini mulai apa? Ada hubungan apa? Setelah putus komunisme dan sebagainya. Itu kita ke Beijing. Di Beijing aja ada lebih kurang 64 masjid. Salah satunya dibangun tahun 996. Namanya Masjid Nusha. Imamnya waktu pertama kita jumpa di Sheraton, undangan daripada Bambang Soeharto. Kita datang ke Sheraton dan sekalian, alhamdulillah pulangnya satu pesawat dengan kita. Dan kita ziarah ke masjid beliau di tengah-tengah kota Beijing. Masjidnya bentuknya seperti kelenteng, tapi masjid luar biasa. Renovasi ini memang dia budaya begitu, seperti kita pakai cuklu dan sebagainya, nggak usah dipermasalahkan. Cina lebih dulu ketika kita terbang ke daerah Nusa namanya, ke daerah Lanzhou, 2 jam perjalanan. Itu dari airport ke daerah bukit-bukit yang sekalian, di atas bukit masjid, subhanallah. Kita tahu dulunya Cina hanya apa? Kelenteng saja, Buddha saja. Rupanya di situ lebih kurang 200 juta muslim hari sekali Cina itu. Lebih banyak dari Indonesia, kira-kira begitu muslim. Cuma dikecil-kecilkan dan itu biasa di Eropa, di Amerika, di mana-mana Islam itu dia apa? Kecil-kecilkan. Luar biasa sekalian. Nah, C-nya Cina, E-nya Eropa. Islam hidup, berjaya, menyebar. Pusatnya di mana? Spanyol, Cordoba. Alhamdulillah tahun 2005 kami ke sana 3 bulan keliling Eropa, 7 negara sampai kita nyebrang ke Afrika, lewat laut yang terbelah 2 itu antara laut asin pahit dengan air tawar dan manis. Itulah tempat kebudayaan Islam yang berjaya ratusan tahun di sana sekalian, dibawa oleh siapa? Tariq bin Ziyad radhiyallahu anhu. Sehingga dikenal tuh selatnya selat Gibraltar, Jabal Tariq. Di situ ada gunung, kita lewat macam kapal pesiar itu di situ sekalian. Kita mau mampir tapi nggak ada visa karena sudah dimiliki oleh Inggris di saat waktu itu. Luar biasa Bapak sekalian. Mereka menyebarkan sampai ke Eropa dan sekitar sampai ke Rusia, ya, sampai ke terus menyebarkan dari Eropa. Terakhirnya dari India, Arab, Cina, Eropa apa? India. Kalau kita lihat wajah kita masing-masing kita di kaca, wajah kita kira-kira kalau jelas ini model Ipung ini ada keturunan Cinanya, nggak putih-putih gitu. Kalau kakek kami jelas datang dari Hadramaut. Kalau bapak-bapak, masya Allah, keturunan dari siapa? Sudah asimilasi macam-macam. Dan kita khusnudon kepada Allah Taala. Kita bisa duduk di sini di masjid ini di pagi hari ini, sholat subuh berjamaah dan yang sebagainya. Insya Allah titisan kakek kita itu ada darah-darahnya pejuang-pejuang yang terdahulu. Amin. Dan doa-doa mereka, tangisan mereka, risau mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu dulu mereka baca dan untuk kita sekarang ini kita wajib baca untuk istri-istri kita dan anak cucu kita sampai kiamat. Atas tangisan mereka, doa mereka. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tadi malam atau kemarin disampaikan, Rasulullah SAW tidak pernah datang ke Indonesia. Tapi tangisannya, doanya, bahkan meninggal bukan dia sebutkan bangsaku, sukuku, keluargaku, keturunanku, tidak. Tapi apa yang dibaca di samping Rasulullah SAW?
Didengar oleh sahabat ketika beliau mau wafat, ummati, ummati, ummati. Bukan bangsaku, sukuku, keluargaku, keturunanku, tapi apa? Umatku. Ditangisi kita oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita hari tidak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apa imbal baliknya kita kepada Rasulullah SAW? Ummati, ummati, ummati. Kemudian apa? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat ini perintah yang utama sampai dibawa ke Sidratul Muntaha langsung kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Bukan sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, tidak. Sholat yang 5 waktu. Semoga Allah kekalkan kita sampai mati kita menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Dan kita ajak pemuda-pemuda, remaja-remaja yang belum datang ke masjid, kita ajak, kita risau bersama-sama. Bukan dengan jamaah tabligh. Jamaah tabligh tidak ada. Saya bukan jamaah tabligh. Saya muslim seperti antum muslim. Wa qala innani minal muslimin. Tidak boleh kita wa qala innani ana minat tablighin, salafiyin, nahdiyin, muhammadiyin. Boleh enggak itu? Haram. Minal muslimin. Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kita bangga sebagai muslim. Ini sekarang kita perlu bongkar, sekarang kita perlu sampaikan kepada umat. Supaya Allah turunkan rahmat, jangan azab. Kita hari tiap hari bencana-bencana mengerikan. Dari Sabang sampai Merauke tiap hari banjir. Yang enggak pernah-pernahnya seumur hidup kita. Sekarang banjirnya kok merentet. Banjirnya kok apa? Istimaiyah. Harus kita sekarang cepat-cepat bangkit kembali sebelum kita dipanggil Allah Ta'ala. Apa nanti kita ujar di hadapan Allah SWT. Nah, hadirin yang rahmati Allah SWT, niatkan pagi ini kita cepat-cepat bersama-sama meniru muhajirin atau ansor. Lapangkan diri kita. Coba 3 hari yang belum pernah mencoba sama sekali. Apa sih 3 hari? Ada sunahnya Rasulullah SAW. Mengeluarkan sahabat-sahabat di Mekah, di kampung-kampung. Silakan baca daripada Hayatus Sahabat, kisah-kisah sahabat yang panjang, yang luar biasa. Dalil-dalilnya komplit. Ulama-ulama dunia dari negeri-negeri Arab datang mereka ke Papua, tidak pakai bilang-bilang. Dia datang dengan hartanya, membangun masjid-masjid, mengislamkan orang banyak. Di Afrika berapa orang banyak diislamkan oleh mereka. Allah kasih kelebihan. Tidak semuanya, yang berfoya-foya lebih banyak juga mungkin kira-kira itu. Datang mereka. Ya. Subhanallah. Jadi asbab daripada hidayahnya Allah SWT. Allah bangkitkan luar biasa. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Kita hidup banyak sekalian akhirat selama-lamanya. Dan kita semua akan disoal oleh Allah SWT. Insya Allah niatkan secepatnya kita bergabung mencoba 3 hari. Kalau pahit buang saja. Apalagi racun, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita merasakan, oh ini manis dan ini hak, jalannya komplit dalam Al-Quran, tidak bisa disebutkan dalam waktu singkat. Mau ribuan hadis, mau bukti-bukti dari mana-mana, ulama-ulama kita di dunia luar biasa, lebih daripada 240 negara. Bukan organisasi, tapi lebih daripada organisasi. Orang-orang di luar Islam yang dia mau coba mau ngecek kesalahan macam-macam, nggak ketemu ini sekarang. Dan yang mereka hanya khawatir dan takutkan hanya gerakan ini, karena tidak bisa dideteksi. Keuangannya dari mana? Ini ahli intelijen dunia. Silakan buka di mana-mana sekalian. Di YouTube semuanya bisa dibuka ataupun di mana di Google dan sebagainya. Tidak bisa. Dengan kudratnya Allah SWT. Seperti dimisalkan seperti mana semut-semut dan sekalian bergerak semua. Bergerak semua. Allah kisahkan surat semut pun ada di dalam Al-Quran. Ini sekalian kita semua adalah pekerja-pekerja atau seperti lebah yang kerja mujahadah mengawinkan daripada apa itu benang sari atau putik sari. Datang ke bunga-bunga tempat yang baik, kemudian dia mengambil daripada hasilnya apa? Sari madu untuk dipulangkan kemana? Ke markasnya. Ya. Dan bentuknya daripada sarang lebah-lebah itu tidak pakai undang arsitektur top dari ITB ataupun dari Harvard dan sebagainya. Ya. Allah berikan tamsil-tamsil yang luar biasa. Terakhir sekali dirahmati Allah SWT, kalau kita tidak dakwah, sangat amat hina dan dihinakan Allah Ta'ala dunia maupun akhirat. Subhanallah. Allah tamsilkan surat An-Naml, bukan surat As-Semut. Surat apa? Semut itu dakwah jadi judul surat. Bukan surat komputer, surat teknologi macam-macam tidak. Surat semut. Kita tahu kisahnya singkatnya apa? Sulaiman alaihissalam yang Allah kasih turunan daripada Daud alaihissalam, nabi yang raja, bahkan kerajaannya itu seluruh alam. Tidak ada bandingannya seluruh alam. Dan dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah kabulkan. Maaf. Sampai ada, tidak tahu pleset atau diplesetkan atau apa kebetulan wallahu alam, Profesor siapa itu dia mengatakan bahwa Jogja itu ada kota Sleman itu juga kerajaannya Sulaiman alaihissalam. Wallahu alam bisawab. Yang tahu apa siapa? Sulaiman namanya. Ketika dia bersafari dengan semua
kerajaannya, tentaranya, kemudian jin-jin dan manusia, dengan hewan-hewan dan sebagainya. Singkatnya, ketika di lembah semut Wadi Naml, Allah perdengarkan dengan kudratnya seekor semut dakwah. Kalau kita tidak dakwah umat Muhammad SAW apalagi akhir zaman ini, hina dan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hina daripada semut. Memang bedanya kita manusia sama semut, kalau manusia kesemutan, kalau semut tidak kemanusiaan. Kira-kira begitu kan. Ya. Manusia tidak, kalau semut tidak ke manusia. Apa itu jaulahnya semut kepada kaumnya? Wahai kaumku, silakan baca terjemahan. Maka kita wajib membaca terjemahan. Hari-hari kita baca, kita paham. Allah kasih hidayah asbab daripada Al-Quran. Itu dia jauhlah, wahai kaumku semut, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian. Jangan sampai terinjak-injak kudanya Sulaiman dan pasukannya. Mereka tidak tahu. Tapi Allah memberitahu kepada Sulaiman alaihissalam yang bisa bicara bahasa apa? Hewan. Disampaikan kepada telinganya Sulaiman alaihissalam. Berapa jaraknya ini? Pakai loudspeaker enggak? Seandainya sekarang zaman canggih, 1G, 2G, 3G, Mbah-G, membuat sound system, suara semut bisa ditransfer sampai suara dunia, tidak mungkin ya sekarang. Allah transfer dengan kudratnya ke telinganya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika jaulahnya dakwahnya semut kepada kaumnya untuk menyelamatkan semut, peduli semut, ya. Sehingga Allah bukakan hati Sulaiman alaihissalam dan dia mendengar, dia tersentak, dia katakan apa? Oh, hada min fadli Rabbi, ini daripada nikmat Allah. Dia bersyukur. Dan kemudian dia sujud syukur. Kemudian dia perintahkan semua pasukannya, jin dan manusia dan semuanya hewan. Kemudian dia kasih bayan singkat, bayan hidayah. Bayan apa? Hidayah. Menyampaikan dakwah. Nabi semua diutus untuk dakwah. Walaupun dengan risalah yang singkat ataupun tersekat-sekat daripada masa misi dan sebagainya pada kaumnya. Nah, saat itu sekalian tidak hadir seekor burung kecil namanya hudhud, macam kolibri itu. Kalau Jawa namanya kira-kira burung emprit kajilan. Sekarang nggak ada lagi, banyak diselepeti, banyak dibunuhin dan sebagainya. Itu subhanallah sekalian, ditanya nggak ada memberikan alasan, tidak tahu. Keluar SK-nya Sulaiman alaihissalam. Kalau nanti hudhud dia datang tidak dengan membawa alasan yang benar, akan dihukum berat, bahkan akan disembelih sama. Silakan buka terjemahan daripada singkatnya ada sarisen. Apa tidak lama datang burung hudhud, ucapkan salam, laporan dan sebagainya. Ditanya, dari mana kamu? Saya baru jaulah khususi. Jaulah apa? Kemana? Dari Palestina ke Yaman. Berapa ribu kilo Tuhan sekalian. Dia terbang apa? Kemudian dijumpakan Allah Ta'ala satu kerajaan yang makmur, gemah-ripah, lojinawi, dipimpin sama ratu yang cantik dan sebagainya. Tapi sayang 1 miliar sayang. Apa? Mereka menyembah selain Allah, menyembah mata. Burung hudhud pun juga ada apa? Risau. Ada risau. Ini hewan sekali. Kemudian cepat dia sampaikan, betul katamu, silakan dicek. Kemudian terakhirnya minta kertas sama pena. Taskel ini sekali. Minta kertas sama apa? Pena. Dikasih pena sama kertas, kemudian ditulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu kata bismillah ada di dalam surat An-Naml. Sudah suratnya dibawa sama burung hudhud lagi, dia terbang lagi dengan penuh resiko. Bisa dimakan hama, ular ataupun apa di tengah jalan, tanpa BBM, tanpa apa, dia mujahadah terbang kemana? Dan suratnya dijatuhkan, diletakkan di pahanya dengan kecepatan cepat, dia kaget. Dan kemudian si hudhud tadi sembunyi di atas, macam kita kalau ada masjid banyak burung gereja, sampai ada yang protes itu, kok burung gereja masuk masjid, kira-kira begitu. Singkatnya sekalian, Allah lengkapi itu burung gereja, burung apa hud tadi dengan super canggihnya, super CCTV-nya dan sound system yang sangat peka untuk mendengar apa pembicaraan mereka. Sudah? Kemudian disampaikan berita kepada Sulaiman alaihissalam. Mereka juga musyawarah mau akan bawa hadiah. Apa yang terjadi sekalian? Setelah berita itu disampaikan oleh super intelijennya hudhud tadi ini, kemudian dia menawarkan tender. Karena dia akan datang, akan membawa hadiah. Yang ikut tender cuma 2 orang. Tidak pakai rekayasa. Kebanyakan proyek-proyek kita di sini pakai rekayasa apa enggak? Sudah diatur-atur, kemudian proyek hancur. Nah, yang ikut jin dan manusia. Jin yang paling pinter namanya Ifrit. Dia dengan canggih ini mengatakan apa? Oh, jangan khawatir, raja yang Nabiullah Sulaiman. Saya akan datangkan mahliganya Balqis sebelum Tuhan beranjak dari mahlig.
Kecepatan apa sekalian? 1G, 2G, 3G, apalagi? Orang pada kagum semuanya. Tapi Allah memuliakan manusia lebih daripada semua makhluknya Allah SWT. Walaupun jin itu senior, manusia itu junior, paling junior. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah kasih kecerdikan, Allah kasih kelebihan, kenabian kepada manusia. Tidak ada nabi yang jin. Ada seorang hamba Allah namanya Asif. Dia ikut tender dengan, boleh saya ikut wahai Nabiullah? Oh silakan. Apa paparan kamu? Subhanallah. Insya Allah saya akan datangkan mahliganya Balqis sebelum Tuhan berkedip mata. Kira-kira kekuatan apa yang sekarang? Sebelum apa? Hadza min fadli Rabbi. Ya, dia bilangnya al-amskur al-amkafur dan sebagainya. Silakan buka terjemahan, baca ayatnya dan baca terjemahan. Luar biasa. Maka sekalian ketika Balqis dia datang, singkatnya apa? Jeglek. Dia langsung masuk Islam. Dan akhirnya negerinya jadi negeri Islam dan sebagainya. Siapa yang dakwah? Burung. Kira-kira kita sama burung lebih mulia mana? Bahkan sekalian ikut-ikutan aja. Pemuda Ashabul Kahfi, kami kemarin ke sana ke Ashabul Kahfi juga di Yordan itu, ya. 7 pemuda dia cuma itikaf aja. Karena dia akan dibunuh sama Raja yang Dolim, Nebukadnezar. Mereka bersembunyi di gua. Ada yang mengatakan berapa? Lebih kurang 7 orang, itu sudah makamnya 7 orang, wallahu a'lam bishawab, tapi petilasannya masih ada. Dan ditemani sama anjing. Anjing itu cuma nongkrong di depannya, menjaga satpam, kira-kira begitu. Disebutkan di dalam Al-Quran anjing. 3 bersama anjingnya, 5 bersama anjingnya, 7 bersama. 3 kali disebut anjing, cuma ikut-ikutan bersama siapa? Ashabul. Allah tidurkan itikafnya bukan 3 hari seperti kami ini mau pulang ini 3 hari. Bersama Mas Turah di rumah Haji Riza Abu Ridho. Subhanallah, ketika mereka singkatnya bangun, kita sudah kesiangan ini, sudah apa? Kesiangan. Tapi rumput mereka sudah semuanya berubah total. Sampai dia bawa uang mau beli khidmat, kaget semuanya. Tapi ada orang alim di situ. Oh, ini pemuda dulu yang apa? Yang hilang ataupun diisukan berita macam-macam. Bagaimana keadaan? Oh, rajanya sudah berubah, sekarang menjadi raja yang adil, ratu adil. Negerinya makmur, gemah ripah loji. Gara-gara mereka itikaf saja, Allah rubah. Penguasa yang dolim dan sebagainya, Allah rubah menjadi penguasa khalifah yang apa? Ini banyak makna-makna ataupun daripada Isra-Isra dalam Al-Quran sekalian. Yang ulama-ulama sampaikan, saya sambungkan saja. Daripada kisah-kisah dalam Al-Quran yang benar. Dan maha benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya. Yang ini kita perlu sama-sama belajar, tidak cukup sejam 2 jam. Maka perlu kita sehari 2 hari itikaf di masjid, ada mudzakarah. Nanti kita datang ke tempat yang lebih jauh, para ulama-ulama kita yang lebih paham, memberikan pemahaman. Ke negeri lain lagi, subhanallah, ulama-ulama besar dunia, mereka sekarang terjun berduyun-duyun. Mereka walaupun baru akhir mereka ikut, tapi mereka kemudian hari-hari mereka menangis kepada Allah SWT. Memang orang yang paling takut kepada Allah siapa? Orang yang alim, ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah berikan dalil semua dalam Al-Quran. Kalau orang yang alim, Allah kasih iman dalam hatinya, menangis. Kenapa? Tanggung jawab kepada umat. Ada peduli umat, bukan peduli amat. Nah ini sekalian, singkatnya, niatkan yang belum pernah keluar sama sekali, secepatnya cepat-cepat 3 hari. Insyaallah. Untuk menjadi bukti di hadapan Allah. Kalau seandainya ekstrimnya ini pahit, atau ini mungkin membahayakan, buang. Dan ini bukan asobiah, jamaah tabligh tidak ada. Saya ditanya, Anda jamaah tabligh? Bukan, saya muslim, seperti antum muslim. Karena tidak boleh pakai merek-merek gelar-gelar. Allah sudah kasih nama agama kita Islam. Kita menyebut dengan bangga, bukan dengan sombong. Wa qala innani minal muslimin. Jadi kita menyatu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman adalah saudara dunia akhirat. Haram darahnya, haram kehormatannya dan sebagainya. Hendaklah saling satu sama lain saling islah, memperbaiki bukan ifsad. Memperbaiki, yang putus disambung, yang bermusuhan didamaikan dan selanjutnya. Saling tolong-menolong. Ta'awan birri wa taqwa, wala ta'awan al-itsmi wal udwan. Wattaqullah, innallaha shadidul iqab. Maka sekalian ketika umat Islam kembali rukun menyatu seperti para sahabat disatukan oleh Rasulullah SAW, muhajirin dan ansar, la'alakum turhamun. Dirahmati Allah, dimuliakan Allah, diridhoi Allah. Insyaallah semuanya bersihan sekalian. Insyaallah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas penerimaan kami lebih kurang 3 hari di Masjid Al-Hidayah ini. Tidak bisa kami
ungkapkan, dan kami tidak bisa membalas kecuali kami kembalikan kepada Allah pembalas yang lebih baik, lebih besar, lebih mulia. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah telah rahmati jamaah Masjid Al-Hidayah, DKM-nya, para tokoh-tokohnya, dan semuanya yang berkiprah, yang muakif dan sebagainya. Dan kita masih memikirkan saudara kita masih banyak lagi yang belum datang kemana? Ke masjid. Hadirin, kalau ada sesuatu yang minor karena orang itu belum paham, misalnya ada urusan dengan keluarganya, ini itu dan sebagainya, itu oknum di mana-mana, kapanpun, zaman dulu pun sudah ada. Tetapi yang sekalian tertib Al-Quran dan As-Sunnah hanya satu, ya, hanya satu. Kita jangan hanya terkecoh dengan apa? Wah ini gara-gara ini, gara-gara itu dan sebagainya. Bukan yang sekalian. Ini agama hak, Allah hak, Rasulnya hak, ya. Malaikat maut yang nyambut itu hak, kubur hak, surga neraka juga apa? Hak. Ini dinul hak. Wa qul ja'al hak wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, terakhir kami undangan sekalian, kalau ini sekarang skor 1-0, khususnya dari Ciputat. Nanti kalau kunjungan dari jamaah Al-Hidayah ini datang ke Ciputat, baru berapa? 1 sama. Ya. Jadi kita harus berlomba-lomba, fastabikul khair, saling mengegolkan. Tidak apa-apa, ini 1 dulu, 1-0 menang Ciputat, nanti berikutnya dibalas dengan berapa? 1-1. Semuanya bersiap insyaallah. Insyaallah. Ajak umat sebanyak-banyaknya sekarang. Ini sudah sudah injury time. Sudah injury time. Kalau kita tidak cepat-cepatnya sekalian, nah endingnya satu, menang atau fail. Menang atau ini terakhir belum habis-habis, tapi ini terakhir sekali. Ibadah sekuat-kuatnya kita, setinggi-tingginya maafan sampai kita masuk ke dalam ini belum cukup. Silakan buka surat Al-Asr, 3 ayat saja. 3 surat yang terpendek, surat apa? Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Semua pakai R. Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Ujung-ujungnya pertolongan Allah Ta'ala, Fathu Makkah. Nah, Imam Syafi'i rahmatullah alaih di dalam kitab Riyadhus Shalihin menjadi panduan kita, ulama dunia semua sepakat, ya. Dia mengatakan Al-Quran surat Al-Asr saripatinya Al-Quran 30 juz itu diwakili dengan apa? Seandainya Allah tidak turunkan 30 juz ini, fatwanya siapa? Ulama, orang alim. Ulama Imam Syafi'i, 4 mazhab yang dimuliakan Allah SWT. Seandainya Allah tidak turunkan 30 juz Al-Quran, sudah mencukupi surat apa? Al-Asr. 3 ayat saja. Pertama, Allah bersumpah demi masa. Masanya masa surup. Surup itu apa? Akhir terang menuju gelap. Ada wal laili wal fajr wan nahari wad duha. Baru terakhirnya apa? Wal asr. Demi waktu asar, demi masa. Ujung daripada terang matahari akan apa? Tenggelam. Kita bakal sudah lagi akan tenggelam kita ini. Tenggelamnya di mana? Alam akhirat. Pintu gerbangnya kubur. Demi masa, demi waktu asar. Kedua, sungguh semua manusia rugi. Tidak terbuduli siapa dia, Arab, Ajam, kaya, raya, maya, pada semuanya. Manusia rugi. Innal insana lafi khusr. Baru ayat ketiganya menentukan. Tidak rugi tapi untung. Kontennya 4. Kalau di jalan besar sana di Jakarta namanya 3 in 1. Kopi juga 3 in 1. Kalau ini 4 in 1. Yang tidak rugi berarti dia beruntung. Illal ladzina amanu. Tidak sendiri. Wa amilus sholihat. Kemudian watawa sobil hak, jangan hop. Watawa sobil hak. Watawa sobis ini 4 in 1. Saripatinya sekarang. Kalau kita hanya ibadah saja pulang, ibadah dan sebagainya, di mana mengamalkan watawa sobil hak, watawa sobil sebagai umat yang terbaik akan mendapat kemenangan, kejayaan, kemuliaan, pertolongan dan sebagainya. Makanya sekarang medianya ini pertama 3 hari. Nanti setelah kita merasakan, oh alhamdulillah masih hidup, kok enggak dari dulu saya ikut. Yakinilah pertanyaan saya. Saya dulu juga bertama begitu. Ini apa? Tapi coba dulu. Kalau pahit kita buang, kita kasih waras, akal kita waras. Dalam tinggal 5 tahun di Arab Saudi bangun airport Jeddah sekalian. Ya, bertahun-tahun saya tinggal sana mujahadah, mengikuti bagaimana suasana kenabian Muhammad SAW di dalam alamnya dan sebagainya yang luar biasa. 3 kali haji. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Tidak ada jaminan tuh haji. Bukan berarti mengecilkan haji ya sekarang. Ya. Baru setelah pulang, macam-macam ini itu Allah kasih tarbiyah, dibangkrutkan Allah ini satu apa? Kartu jarilah, progress report untuk saya dan untuk sharing kepada kita sekarang.
Mulai kitanya sekalian mau menata masa depan dengan keluarga baru dan sebagainya, Allah uji dengan apa? Ditipu orang bankrupt, bangkrut. 5 tahun mujahadah, ya habis sesaat. Baru Allah masukkan kemana? Ke masjid. Mau minta sama siapa? Doa sama siapa? Alhamdulillah itu rupanya titik baliknya sekarang. Di masjid itu, di Solo tempat kami, rupanya tahun 50-an jamaah dakwah ini sudah masuk di situ. Siapa yang bawa? Rombongan dari berbagai negara, dari Arab, dari berbagai negara. Datangnya di situ ansornya siapa? Kakeknya Hengki Tornando. Rumah saya 200 meter, saya buka pintu, rumahnya itu ada. Singkatnya apa kemudian? Allah izinkan saya, Allah keluarkan saya ikut pertama istimewa di Kebonjeruk tahun 82. Masih hijau aja itu masjid bangunan Cina Muslim yang kuburannya di belakang. Walaupun ada orang mengatakan ini bid'ah macam-macam. Ya, kita maklumi aja. Hadirin, 3 hari kita lihat, kita suasana mendengarkan jamaah ulama-ulama dari Arab, dari berbagai negara menyampaikan nasihat kepada kita. Yang ada di mata saya apa? Menangis seperti digurah ini. Saya merasa apa? 3 hari ini luar biasa, lebih khusyuk dan lebih meresap dibandingkan dengan 3 kali haji saya. Maaf bukan mengecilkan haji, ya. Dan disitulah titik balik sekarang kita untuk mendapatkan sedikit kepahaman daripada Allah Ta'ala dan merubah nasib kita. Maka sekali lagi kami himbaukan kepada bapak-bapak, ini karena cinta kita satu sama lain. Selamat menyelamatkan, bukan hina menghinakan, bukan rusak merusak, tapi apa? Saling kita nih ajak mengajak, bukan ejek mengejek. Silakan yang belum pernah sama sekali, mau dia punya pangkat tinggi, jenderal-jenderal kita pun banyak, apa? Pengusaha-pengusaha banyak. Pang-pang mood banyak yang semua tubuhnya ini tidak ada isi kosongnya. Sampai ada satu hamba Allah, matanya yang putih itu ditato sekalian. Tapi Allah mengendaki dia dikeluarkan di jalan Allah SWT. Mau dari seniman seperti semalam ada yang dari drummernya God Bless, drummernya dan sebagainya, artis-artis semuanya berbagian. Kenapa? Ini untuk semua umat Muhammad SAW. Semuanya bersihan sholat sekalian. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita dan niat mengamalkan secepatnya dan sampaikan. Dan insya Allah terutama keluarga kita berbondong-bondong fastabiqul khairat. Di dunia kita akan diberikan kemuliaan, perubahan, perbaikan, hasanah, hayatan thayyibah, dan insya Allah di akhirat kita akan mendapat ridhonya Allah SWT dan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Lebih kurangnya demikian, mohon maaf sekalian. Kita niat mengamalkan dan tidak lupa kita sampaikan kepada yang tidak hadir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.